Puji Tuhan, kita punya topik atau tema di malam hari ini bicara tentang bertumbuh di dalam iman kita. Ya, jadi di dalam kekristenan itu kita harus tahu bahwa harus bertumbuh. Ya, bertumbuh itu bukan berarti lihat usia. Jadi mau kita itu masih remaja, mau kita sudah berkeluarga, bahkan kita sudah senior sekalipun, iman itu harus bertumbuh. Musa pun di usianya yang sudah cukup senior, dia terus bertumbuh. Tetapi memang kita nggak pungkiri tenaga kita memang melemah, ya itu kita tahu. Tapi dengan tenaga yang lemah itu bukan berarti iman kita nggak bertumbuh. Contohnya Musa itu dia mengangkat tangan, dia berdoa. Harun dan Hur yang bisa dikatakan senior juga, dia menopang tangannya Musa. Nah, Yosua itu yang muda, dia yang berperang. Tapi kalau kita lihat dari 4 kelompok orang ini, semua bekerja bagi Tuhan. Jadi setiap orang ada porsinya, nggak gampang tuh. Ya, Musa jangan dipikir bahwa dia hanya berdoa saja, kok nggak melakukan perang, pergi atau misi. Tapi kalau kita baca kisah itu, kalau Musa nggak berdoa buat mereka, nggak menumpangkan tangan, memberkati, maka Yosua kalah loh. Nah, jadi di sini kita nggak bisa bilang bahwa oh yang muda lebih hebat, tenaganya lebih banyak. Tapi kalau tidak ditopang oleh yang senior, ya, dengan doa, dengan yang lain-lainnya, maka itu juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, sekaligus juga yang senior itu membutuhkan yang lebih muda juga supaya apa? Ada aktivitas, ada inovasi dan semuanya. Nah, artinya di sini bahwa semua teamwork itu harus ada di dalam gereja dimanapun kita berada. Tapi intinya adalah semua harus bertumbuh. Nah, kalau kita lihat tema-tema kita juga, kalau Bapak Ibu lihat di dalam gereja itu kan temanya, kalau saya ikuti beberapa bulan terakhir ini kan bicara tentang iman. Tapi di belakangnya itu pasti ada something. Iman dan pimpinan Roh Kudus. Iman dan juga kapasitas kita diperbesar dan juga bicara tentang buah roh. Nah, bulan November ini iman bicara tentang sahabat Allah. Nah, di sini kalau kita perhatikan baik, artinya kita sebagai orang percaya itu bukan sekedar kita punya iman. Memang itu iman itu harus dan itu memang awal. Tanpa iman kita tidak mungkin bisa. Karena iman itu harus menjadi langkah awal, itu harus menjadi dasar. Tetapi tidak stop sampai di sana. Harus ada pertumbuhannya. Karena kalau kita tahu di dalam Alkitab siapa yang kita kenal bapak orang beriman. Itu Abraham. Nah, Abraham sekalipun dia bapak orang beriman, dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi di dalam perjalanan proses imannya itu bertumbuh gitu loh. Bertumbuh. Nah, di dalam Kejadian 12 kalau kita pernah baca itu kisah tentang Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Ya, kisah 12 Kejadian 12. Nah, waktu dipanggil itu dia tidak langsung pergi. Tapi dia berhenti di Haran. Haran itu tempat papanya, Terah. Ya, dia berhenti di sana, dia tunggu sampai papanya meninggal, baru dia berangkat seperti yang Tuhan suruh. Dia menunda. Memang ada kebiasaan orang pada saat itu ya, dia nggak boleh berangkat sebelum orang tuanya meninggal. Kalau kita pernah ingat kisah di mana seseorang yang ingin ikut Tuhan Yesus dulu, juga dia katakan begini, tunggu dulu Tuhan. Tunggu aku menguburkan orang rumah dulu. Nah, itu artinya apa? Tunggu nanti sampai orang rumahku, orang tuaku meninggal dulu, saya baru ikut. Nah, itu memang kebiasaan orang Israel Yahudi pada saat itu. Ya, kita nggak salahkan, oke saja. Tetapi firman Tuhan yang lain juga mengatakan, jikalau kamu ingin ikut aku, kamu tidak meninggalkan itu semua, termasuk keluarga, saudaramu, dan semuanya, kamu tidak layak. Kalimat itu bukan mengajarkan kita untuk tidak hormat kepada orang tua. Jangan salah. Yesus ngomong ini konteksnya pada saat itu. Sehingga mereka itu terikat oleh budaya dan tradisi.
Nah, apa maknanya? Segala sesuatu yang mengikat kita melebihi daripada Tuhan, itu sebetulnya sudah menjadi berhala dan penghalang kita, ya. Jadi itu menjadi penghalang kita, menjadi excuse kita. Bahkan nanti kalau bisa bisa melebar, nanti akhirnya hobi kita, pekerjaan kita, dan lain-lain kita, itu kita akan jadikan excuse. Kita akan ngomong, "Pak, kalau begitu memang pekerjaan bukan ibadah." Pekerjaan kan juga ibadah. Nah, akhirnya kita banyak excuse gitu loh. Itu sebetulnya sudah mengikat kita. Memang pekerjaan itu ibadah. Kalau pekerjaan saja ibadah, apalagi ibadah? Harusnya kita berpikir begitu. Nah, artinya ibadah harus didahulukan dulu. Nanti setelah itu kita tetap bekerja, kita tetap kembali kepada keluarga, kita kembali mungkin tetap boleh punya hobi, kita boleh punya hal-hal lain di luar sana, silakan, selama itu tidak membuat kita jatuh di dalam dosa, ya. Nah, jadi itu penting. Nah, itu artinya apa? Abraham pada saat itu dipanggil dia menunda. Yang kedua, waktu Tuhan panggil dia keluar, Tuhan janjikan berkat. Bahwa nanti kalau kamu berangkat, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Di mana kamu diberkati, orang juga akan diberkati. Siapa yang mengutuki engkau, mereka juga akan dikutuk. Artinya ada berkat, dia baru jalan. Ada janji Tuhan, dia baru mengikuti apa kata Tuhan. Nah, tetapi setelah 10 pasal berjalan, muncullah Kejadian 22. Di mana Tuhan di situ mau melihat lagi pertumbuhan iman dari seorang Abraham. Apa ujiannya? Apa yang Tuhan minta? Tuhan katakan, serahkanlah anakmu di atas gunung Moria. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham nggak nunda. Dia tidak bernego maksudnya sama Tuhan, Tuhan ambil saya aja nih, saya yang sudah ada umur, anak saya masih umurnya panjang gitu. Dan melalui anak ini kan nanti keturunan akan banyak, seperti apa yang kamu katakan. Dia tidak mengatakan hal seperti itu. Di Alkitab mencatat bahwa dikatakan keesokan paginya benar-benar pagi, itu Abraham langsung berangkat, tidak menunda. Kedua, Abraham nggak dijanjikan bahwa nanti di atas Gunung Moria itu ada domba jantan yang tersangkut di semak belukar, nanti akan menggantikan anakmu. Lalu dijanjikan apa? Tidak ada. Tetapi di situ kita melihat Abraham langsung jalan, tidak ada berkat, tidak ada janji, dia langsung jalan. Nah, dari kisah ini kita lihat bahwa seorang Abraham pun dia mengalami satu pertumbuhan iman. 10 pasal itu nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca dari pasal 13 sampai pasal 21-nya, itu cerita dia bagaimana mengalah sama Lot. Dia lalu bertanya kepada Tuhan, ingin menggantikan hidupnya ya untuk Lot dan seterusnya. Di situ dilihat bahwa proses pertumbuhan karakternya, imannya itu semua kelihatan. Nah, artinya di dalam kekristenan kita pun sama. Kita awal mulanya ikut Tuhan itu menunda-nunda karena berkat, karena mujizat, nggak salah. Silakan. Dan memang itu tetap ada sampai kapanpun Tuhan akan lakukan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah itu menjadi ukuran kita? Kita baru ikut Tuhan. Apakah kalau kita diperintah Tuhan harus dengan mujizat berkat baru kita mau jalan? Nah, artinya kita nggak bertumbuh. Ya, saya tidak menyalahkan mujizatnya, berkatnya, dan semuanya. Tapi kita harus menyadari bahwa pertumbuhan di dalam kekristenan itu harus ada. Bahkan seorang Abraham pun, bapak orang beriman pun, yang menjadi satu panutan kita pun mengalami hal itu. Nah, jadi kita pun harus seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bertumbuh? Siapa yang bertumbuh? Yang bisa memperoleh pertumbuhan itu? Kita lihat dulu, boleh nanti Bro Patrick bantu bukakan di dalam Matius 13 ayat yang ke-8. Matius 13 ayat yang ke-8. Iya, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, artinya kan bertumbuh. Sehingga menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Nah, siapakah orang-orang ini? Dikatakan yang mempunyai tanah yang baik. Ya.
Saya nggak membahas tentang jenis-jenis tanah karena ada 4 jenis, satunya tanah baik ini, tapi saya ambil yang tanah baik ini. Apa maksud dari tanah yang baik ini? Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yang mempunyai ini artinya yang mau, yang punya tanah yang baik tadi, yang punya kapasitas, yang punya keinginan, yang rindu, yang hatinya itu seperti tanah yang subur. Nah, ini yang akan terus bertumbuh. Ya, jadi kalau dia mempunyai tanah yang keras, nggak punya keinginan, nggak punya kemampuan, ingin ingin bertumbuh, maka kita tidak bisa salahkan Tuhan gitu loh. Makanya di jenis yang pertama itu kan dikatakan seperti tanah yang keras toh di pinggir jalan. Nah, pinggir jalan itu kita tahu pinggir jalan tol, bukan pinggir jalan raya. Tapi seperti di tengah-tengah sawah, kalau Bapak Ibu pernah di Indonesia seperti itu ya. Nah, itu tanah yang keras tuh. Nah, benih itu jatuh di sana. Nah, tanah itu nggak mungkin tumbuh. Hanya diinjak oleh petani atau orang yang mau nyebrangin sawah itu. Lalu datanglah si burung yang digambarkan dengan si jahat itu digambarkan di burung itu akan ngambil benih itu. Nah, sekarang benih itu kita tahu adalah firman Tuhan. Seringkali kita ngomong bahwa iblis curi firman Tuhannya, iblis curi firman Tuhannya. Tetapi sesungguhnya bukan problemnya di iblisnya, bukan di burungnya loh. Problemnya itu di tanahnya, ya. Burung itu hanya memastikan kalau benih itu benar-benar nggak tumbuh. Tapi problemnya itu sebetulnya dari orangnya itu sendiri, tanahnya itu. Mau apa enggak? Mau belajar apa enggak? Punya hati yang lembut atau enggak? Nah, tapi kalau dia enggak mau, ya sudah. Akhirnya iblis itu yang digambarkan seperti burung itu hanya memastikan bahwa dia memang benar-benar enggak akan bertumbuh. Nah, seperti Firaun toh. Firaun itu dikatakan hatinya keras. Ya, sudah berulang kali diingatkan, ditegur, janji iya saya akan berubah, saya akan lakukan ini. Tapi begitu tulahnya dicabut, dia ingkari janjinya. Sampai akhirnya itu tulah ke-5 atau 6, akhirnya Tuhan katakan aku mengeraskan hatinya. Itu mengeraskan artinya gini, udah orang ini memang betul-betul nggak bisa berubah gitu. Tapi bukan Tuhan yang mengeraskan, tapi orang tersebut yang memang mengeraskan hatinya. Nah, yang pertama ini kita lihat bahwa orang yang bisa bisa bertumbuh ya adalah orang yang mempunyai tanah yang baik tadi. Ya. Sekarang kita lihat di ayat yang eh, seterusnya, ayat 19-nya. Ya. Ayat 19 di bawah. Oh, maaf, ayat 23 dulu. Kita lihat 23 dulu, 23. Ya. Nah, Bapak Ibu harus ketahui di firman Tuhan tadi yang dikatakan tanah yang baik itu, ya. Itu di Injil yang lain itu dikatakan selain dia mendengar, dia itu dikatakan tadi mengerti. Nah, ini. Yang ditaburkan di tanah yang baik, nah ini dijelaskan dengan jelas nih. Kita tidak usah tafsir terlalu jauh apa tanah yang baik itu. Di sini jelas ditulis secara eksplisit. Setelah terang menderang dikatakan tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti. Karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Nah, ini jadi jelas. Tanah yang baik itu akan berbuah 100, 60, 30. Dijelaskan di sini. Tanah yang baik itu artinya dia mendengar, dia mengerti. Makanya berbuah. Artinya ada orang mendengar, dia nggak ngerti. Nah, jadi kita di sini bisa belajar bahwa kita dengar firman itu bukan sekedar dengar, harus ngerti. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Pendengaran di sana itu di terjemahan lain dikatakan mengerti, baru bisa muncul imannya. Di Injil yang lain kata mengerti ini
Ditulis dengan kata menyambut, ya. Lalu ditulis juga menyimpan, memeliharanya. Jadi firman itu kita dengar, kita sambut, kita mengerti, lalu kita simpan di dalam hati, kita pelihara. Kalau pelihara itu artinya di-maintain, ya. Tetap baca lagi, besok lupa kita ingat lagi, kita baca ulang lagi. Mungkin kalau ada yang mencatat sampai rumah, dilihat lagi. Nah, itu kita memelihara tuh, menyimpan dan memelihara. Nah, yang seperti ini baru bisa bertumbuh. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Ini firman Tuhan yang ngomong, ya. Nah, ayat 19 itu dikatakan begini, kita mundur. Kepada siapa orang yang mendengar firman tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, tidak menyimpan, tidak menyambut, ya, tidak memeliharanya, datanglah si jahat yang digambarkan tadi si burung itu, dan merampas yang ditabur di dalam hati orang itu. Sehingga, ya, benih yang ditabur di pinggir jalan itu tidak akan bertumbuh. Pertanyaannya begini, enggak mengerti dulu baru dirampas, ya, atau dirampas dulu baru nggak ngerti? Kalau kita lihat dari ayat 19 ini, nggak ngerti dulu baru dirampas. Artinya kita jangan salahkan, oh dirampas oleh iblis, dicuri oleh si setan. Enggak. Karena kita nggak ngerti dulu. Karena kita nggak menyimpannya dulu, kita nggak memeliharanya dulu, kita nggak nyambut firman itu dulu. Saya kasih contoh ya, contoh sederhana. Contoh misalkan begini, kalau kita dengar firman Tuhan, baik itu di komsel, baik itu nanti di gereja, ya. Kita misalkan hari Minggu mau ke gereja nih, ya, jam 8 atau jam 10 atau jam 11 gitu ya. Lalu hari Sabtunya itu kita begadang sampai jam 3, sampai jam 4. Nah, waktu kita ke gereja kita ngantuk. Nah, waktu kita ngantuk, firman Tuhan ditabur, kita nggak ngerti. Ya jelas dong, kita hanya nggak bisa duduk di gereja, lalu kita store muka, store kuping, taruh begini, lalu kita tidur. Terus firman Tuhan waktu disampaikan, kita nggak ngerti, nggak nyambutnya. Bagaimana kalau kita nggak ngerti, kita nggak menyambutnya, bagaimana kita bisa memeliharanya? Nah, setelah itu bagaimana mungkin kita bisa bertumbuh? Udah jelas nggak mungkin. Nah, di situ kita nggak bisa ngomong, wah dicuri sama si setan tuh. Iblis ngambil firman Tuhan tadi. Tadi waktu saya dengar firman Tuhan. Nah, ini mohon maaf aja kalau iblis bisa ngomong, iblis ngomong apa? Pret gitu toh. Nah, enak aja katanya. Kok gua yang ngambil, lu yang begadang, gua yang ngambil katanya. Gitu. Nah, artinya begini, bukan berarti Bapak Ibu nggak boleh tidur malam. Ya, kalau memang itu urgent, ada keluarga yang sakit, sekali-sekali. Atau mungkin ada pekerjaan yang memang harus gitu ya. Nggak bisa kalau enggak gitu. Urgent lah, sifatnya udah ekstrim lah. Itu kita ini. Tapi kalau kita ingin mau terus mencari, pasti mungkin kalau nggak ada yang pagi, pasti kita lari ke yang sore. Kalau sore nggak ada, kita lari ke jam berapa. Kalau memang nggak ada sama sekali, sekarang Tuhan sudah siapkan di YouTube dimanapun. Kita hari Minggu itu harus tetap dengar firman, fokus sungguh-sungguh, meskipun kita ada di rumah, dimanapun kita berada, nggak ada di gedung, kita benar-benar harus fokus. Ya toh? Nah, sama kalau kita lihat gereja online, kita lihat di gereja, di BES sekarang juga ada setiap hari ada doa semua. Ada hari Minggu. Kalau memang kita putuskan memang nggak mau berangkat karena ada hal urgent sekali, kita putuskan nonton di YouTube, atau memang di luar negeri belum ada atau bagaimana, ya kita benar-benar fokus. Jangan kita tinggal, kita pergi, lalu kita datang lagi, nggak, ini cuma akhirnya nonton begitu 45 menit lewat. Saya mau katakan bisa ngerti nggak? Nggak akan bisa ngerti. Nggak akan ngerti. Nah, di saat kita nggak mengerti, maka tidak akan bertumbuh. Itu jelas. Nah, sehingga kita harus tahu, kita bukan hanya dipanggil untuk percaya, punya iman saja, diselamatkan saja, tetapi di dalam pertumbuhan iman itu harus. Kenapa?
Karena Tuhan mau kita terus bertumbuh. Kita lihat dulu satu ayat lagi di dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-11. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ke-11. Justru karena itu, ya, kita akan bilang, "Oh, saya sudah percaya, Pak, saya sudah diselamatkan." Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh, kamu loh, kita maksudnya, bukan Tuhan yang sungguh-sungguh. Tuhan mati di atas kayu salib itu sudah membuktikan kesungguhan Dia mengasihi kita. Tapi kita sekarang harus dengan sungguh-sungguh, kata lainnya di terjemahan lain, dengan sekuat tenaga, dengan sekuat-kuatnya, dengan bekerja keras. Ya. Makanya Pak Fengki dulu kita kalau pernah ikuti khotbahnya kan dia katakan, kerja keras itu bukan di hari biasa saja, bekerja aja. Bekerja keras juga untuk di hari Minggu. Untuk dengar firman. Nah, ini ayatnya. Sungguh-sungguh dengan sekuat tenaga, dengan bekerja keras. Berusaha untuk menambahkan imanmu dengan kebaikan, kebaikan sama. Dan di dalam kebajikan itu pengetahuan, firman Tuhan. Penguasaan diri dan harus tekun dan kesalehan. Ada kasih di sana, terutama kasih kepada semua orang, ya, itu harus ada, jadi harus ditambah. Nah, seringkali ini salah kaprahnya waktu kita bicara seperti ini, orang langsung menganggapnya bahwa, oh kalau begitu keselamatan itu harus berbuat baik, harus dengan kebajikan, harus dengan kesalehan, harus dengan ketekunan, baru. No, keselamatan itu kita sudah final bahwa hanya satu-satunya cara, yaitu melalui Yesus. Tidak ada cara lain. Bukan dengan perbuatan baik kita masuk surga. Karena kalau konsepnya dengan berbuat baik, lalu hanya dengan membangun rumah ibadah, ya, maka yang masuk itu orang-orang tertentu. Orang miskin nggak bisa masuk gitu loh. Karena dia nggak ada uang, buat makan aja susah, masih ngutang sana ngutang sini, nggak bisa masuk. Bahkan nanti yang masuk itu ya bandar judi, ya bandar apa yang mereka berpikir, dan sebagian memang berpikir begitu. Setelah dia jadi bandar narkoba, bandar judi, dia bangun rumah ibadah, dia bantu yatim piatu. Mereka berpikirnya bahwa dengan bantuan itu dia bisa masuk surga. Akhirnya nanti isinya orang-orang seperti itu. Nah, makanya Tuhan tahu bahwa keselamatan itu, surga itu bukan dengan cara itu, semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Itu kita final sampai di sana. Yang jangan kita lupa adalah kita setelah selamat ini, punya iman ini, apa yang harus kita kerjakan? Karena orang setelah diselamatkan itu, Tuhan punya rencana. Sama orang yang diselamatkan ini, Tuhan punya rencana, yaitu dia masuk di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Kalau orang yang belum diselamatkan nggak masuk di dalam rencana Tuhan nih yang besar nih, untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa, untuk menyelamatkan orang, menolong orang, berbuat baik, ini tidak akan pernah bisa masuk di sini. Dengan kita mengakui Yesus sebagai Tuhan baru bisa. Itu ada ayatnya. Coba kita lihat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-10. Nah, ini makin jelas, ya. Efesus 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, ini jelas. Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Usaha di sini perbuatan baik. Usaha di sini juga bicara tentang melakukan hukum Taurat, karena pada saat itu mereka didorong untuk melakukan hukum Taurat baru bisa selamat. Tapi dikatakan bukan, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu loh. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau saya sudah melakukan ini, melakukan itu, ya, saya sudah pasti selamat. No. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, ini sambungannya loh. Satu ayat setelah itu, Tuhan katakan memang bukan hasil usahamu, jangan ada orang bermegah. Bukan karena perbuatan pekerjaanmu, bukan usahamu, tapi semata-mata kayak kasih karunia pemberian Tuhan kamu boleh selamat. Tapi di ayat selanjutnya jelas, karena ini kita buatan Allah sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya setelah kita diselamatkan, ada pekerjaan yang disediakan Tuhan yang harus kita kerjakan dengan berbuat baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau, ini keinginan Tuhan toh, supaya kita hidup di dalamnya, ada di dalamnya, ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Ini penting. Ya, jadi jelas ya, final kalau kita selamat itu karena kasih Kristus, karunia. Tapi Tuhan setelah disampaikan, Tuhan punya job untuk kita melakukan pekerjaan baik. Karena di dalam kekristenan itu bukan hanya tidak berbuat jahat. Ini penting. Banyak orang kan berpikir begini, saya nggak buat jahat Pak. Daripada dia ke gereja tuh seminggu 3 kali, jahatnya luar biasa. Nah, kita jangan berpikir bahwa kita tidak berbuat jahat seperti orang itu, cukup. Memang orang itu jahat. Itu dia harus berubah dan bertobat, dan dia harus kita layani. Tapi kita jangan berpikir kita tidak melakukan yang jahat itu cukup. Karena bagi Tuhan mengatakan begini, kalau kamu tahu sesuatu yang baik, kamu tidak lakukan, itu juga jahat. Jadi Tuhan ingin kita berbuat baik. Kalau kita tahu orang itu jahat, ya, lalu kita mengatakan saya tidak sejahat dia, lalu kita diem, itu bagi Tuhan juga jahat. Sudah tahu dia orangnya jahat, dia tidak baik, tugas kita untuk melayani, berdoa bagi dia supaya orang tersebut kembali menjadi orang yang baik. Nah, makanya di mata Tuhan itu bukan saja tidak berbuat jahat, tetapi kalau kita tahu sesuatu yang baik kita tidak lakukan, itu jahat. Kalau nggak jahat, saudara cukup di rumah, nggak usah melakukan ini, nggak usah melakukan itu, cukup. Nah, makanya ingat nggak kisahnya orang kaya dan Lazarus? Orang kaya itu nggak jahat loh. Orang kaya itu nggak jahat. Kenapa? Karena waktu dia makan, Lazarus di situ. Lazarus itu orang miskin, pengemis, borokan. Orang kaya itu nggak usir. Ini bukti bahwa dia nggak jahat. Kalau jahat diusir. Tetapi dia sekaligus tidak nolong. Harusnya orang kaya ini punya duit. Dia lihat orang sakit di situ, dia bawa ke tabib. Tapi dia nggak nolong. Dia juga nggak ngusir. Artinya dia nggak jahat, tapi tidak berbuat baik. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Kita tahu yang Lazarus ini di pangkuan Abraham, yang orang kaya ini di neraka. Nah, di sini kita harus hati-hati. Bukan karena perbuatan baik baru dia masuk surga, karena dia nggak berbuat baik dia masuk neraka. Bukan. Saya mau katakan orang kaya itu bukan orang beriman. Bukan orang percaya. Sehingga dia tidak menghasilkan kebaikan. Tetapi kalau dia adalah orang beriman tidak melakukan yang jahat, plus dia akan melakukan sesuatu yang baik. Karena dia lihat orang susah, orang yang perlu ditolong, dia akan tolong. Nah, ini penting, ya. Bahkan ada satu step lagi. Setelah Yesus datang, dia mengatakan apa? Dia mengatakan, jikalau orang menganiaya kamu, berdoalah bagi dia. Jikalau kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Bukan stop aja berbuat jahat, Tuhan minta kita berbuat baik. Bukan saja berbuat baik, Tuhan mengatakan bahwa berbuat baik kepada orang yang jahatin kita. Nah, ini luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Pertumbuhan di dalam iman kita. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, ada hal yang menarik dari kalimat yang Tuhan katakan, jikalau kamu ditampar pipi kanan. Ya. Ini ada dua pandangan, dua tafsiran. Yang pertama adalah, ya, kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, itu pada saat itu memang tentara-tentara itu memang main tampar, ya, main pukul, main tendang, ya. Nah, itu sehingga Tuhan katakan kalau orang seperti ini lakukan hal itu kepadamu, kamu harus mengasihi dia. Kamu harus berdoa bagi dia. Nah, itu Tuhan buktikan waktu di atas kayu salib. Dia ditampar, dia dipukul,
ya. Dia dicemeti, itu Tuhan buktikan. Dengan apa? Dia bersyafaat di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jelas. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Yang kedua, tafsirannya mengatakan kalau kita ditampar pipi kanan, itu namparnya pakai tangan kanan toh. Kita kalau nampar, kita kalau ngomong umumnya ya, bukan orang kidal. Kita nampar seseorang, pasti kenanya itu di pipi kiri toh. Lawan kita misalkan di sana, kita tampar gini. Itu kenanya pipi kiri dia pasti. Tapi kenapa Tuhan katakan kalau kamu ditampar pipi kanan? Itu artinya namparnya bukan pakai telapak, tapi pakai punggung. Punggung tangan. Jadi namparnya begini. Nah, pada saat itu, tradisi pada saat itu, kalau nampar orang dengan tangan seperti ini, itu orangnya dipandang rendah, levelnya lebih rendah. Makanya yang nampar itu tentara, pejabat, orang-orang di dalam pemerintahan, lihat orang miskin, orang itu ditindasnya dengan begini. Tapi kalau sama level dia berantem, misalkan gitu ya, selisih dia tampar begini, itu sederajat. Tradisi pada saat itu. Nah, makanya waktu orang yang rendah itu ditampar begini, Tuhan katakan begini, kasih aja pipi kirimu. Jadi mau nggak mau orang yang itu namparnya kan begini. Nah, tapi waktu namparnya begini, dia sedang merendahkan diri dia, jadi sederajat sama orang miskin itu. Ya, sehingga orang itu nggak akan nampar. Itu nggak akan nampar. Itu artinya hikmat yang Tuhan lakukan supaya orang itu akhirnya tidak lagi menampar dia, sekaligus kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu hikmat Tuhan. Makanya Pak Fenggi pernah ngomong, kalahkanlah kejahatan, kita menang tanpa menyakiti hati lawan. Beliau pernah kata mutiaranya begitu. Menang tanpa menyakiti hati lawan. Itu kan diambil dari firman Tuhan yang dikatakan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi dengan kita melakukan kebaikan, sebetulnya kita bisa menang dari kejahatan. Jadi konsep dunia, bagaimana Pak bisa menang kalau kita nggak ngelawan? Kita nggak fight back gitu. Kita nggak ini, nggak itu. Enggak, Tuhan punya hikmat akan kasih kita bagaimana kita bisa menang tanpa menyakiti hati lawan. Nah, tradisi pada saat itu dipakai. Nah, makanya di dalam kehidupan kita pun sama. Banyak hal-hal yang kita bisa gunakan dengan hikmat Tuhan, dengan kita berdoa, bagaimana kita bisa menang di tengah-tengah kita punya masalah. Makanya Tuhan katakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, jadi perbuatan baik, kita menambahkan iman kita dengan kebajikan, pengetahuan firman Tuhan, dan semuanya itu memang harus. Seperti itu, ya. Nah, mungkin saya pikir cukup sampai di sini firman Tuhan pada siang malam ini. Mungkin dari Bapak, Ibu, Saudara ingin tambahkan silakan. Kalau ingin bertanya silakan juga.